Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrila Windarti dengan NIM 222111310. Di sini saya akan presentasikan sedikit tentang sejarah kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Langsung saja, yang pertama ada sejarah KI di Indonesia. Yang pertama pada zaman kolonial Belanda dan pendudukan Jepang. Sejarah perkembangan hak kekayaan intelektual di Indonesia berawal dari masa kolonial Belanda, ketika aturan mengenai pelindungan karya intelektual mulai diberlakukan di Hindia Belanda pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Belanda memperkenalkan sebagai regulasi diantaranya Undang-Undang Paten tahun 1910 dan Undang-Undang Hak Cipta tahun 1912 yang berlaku secara langsung di wilayah jajahannya. Aturan-aturan ini menjadi dasar awal pengenalan sistem HKI di Indonesia. Kemudian yang kedua ada masa pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945, yaitu pada masa pendudukan Jepang menguasai Indonesia, mereka tidak mengubah aturan-aturan Belanda yang sudah ada. Jadi, hukum tentang HKI tetap berlaku seperti sebelumnya. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Yaitu setelah Indonesia merdeka tahun 1945, kita sebelum memiliki undang-undang HKI sendiri, pemerintah Indonesia masih menggunakan undang-undang peninggalan Belanda. Terus Menteri Kehakiman mengeluarkan dua pengumuman. Yang pertama, pengumuman tentang untuk pengajuan paten dalam negeri. Kemudian yang kedua, pengumuman untuk mengajukan paten luar negeri. Lalu pada tahun 1961 Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Hukum Kekayaan Intelektual pertama buatan sendiri. Kemudian yang keempat ada perkembangan lebih lanjut, yaitu pada tahun 1970 sampai 1980-an. Pada tahun 1979 Indonesia meratifikasi lalu memasuki masa Orde Baru. Indonesia mulai aktif dalam perjanjian internasional seperti Konvensi Pres tahun 1979 tentang perlindungan hak atas industri seperti merek dan paten. Lalu pada tahun 1982 dibuat Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta yang menggantikan aturan lama dari zaman Belanda. Kemudian tahun 1986 dibentuk tim presiden yang bertugas membuat sistem hukum nasional tentang HKI. Lalu selanjutnya pada era modern, setelah banyak pertimbangan akhirnya Indonesia memiliki Undang-Undang Paten, yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 1989 mulai berlaku pada tahun 1991. Kemudian Undang-Undang Merek baru, yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 menggantikan Undang-Undang tahun 1961. Kemudian revisi Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 7 tahun 87. Kemudian tahun 94 Indonesia menandatangani perjanjian TRIPS atau Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, yaitu perjanjian global yang mengatur hak kekayaan intelektual. Kemudian lalu ada poin B, yaitu hak kekayaan intelektual pada masa penjajahan, yaitu pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, Indonesia telah memiliki undang-undang tentang hak kekayaan intelektual. Ini sebenarnya adalah undang-undang pemerintahan Hindia Belanda yang berlaku di Belanda dan diberlakukan di Indonesia sebagai negara jajahan berdasarkan prinsip konkordansi hak kekayaan intelektual belum sepenuhnya diakui selama penjajahan Belanda ini. Di Indonesia, Belanda mengakui banyak karya seni, sastra, dan budaya Indonesia, termasuk wayang dan batik. Penjajahan Belanda tidak menghargai dan mengabaikan kecerdasan para intelektual saat itu. Secara historis, Indonesia telah memiliki undang-undang bidang HKI sejak tahun 1840-an. Pemerintah kolonial Belanda menetapkan Undang-Undang Perlindungan HKI pertama pada tahun 1844. Selain itu, Undang-Undang Merek pada 1985, Paten pada 1910, dan Hak Cipta pada 1912 dibuat oleh pemerintah Belanda pada waktu itu. Indonesia yang masih dikenal sebagai Netherlands East Indies menjadi anggota Perjanjian Paris untuk melindungi kekayaan industri pada tahun 1888 dan Perjanjian Bern untuk melindungi karya seni dan literasi pada tahun 1914. Selanjutnya poin C, yaitu hak kekayaan intelektual pada masa kemerdekaan. Secara historis, regulasi mengenai hak kekayaan intelektual di Indonesia sudah ada sejak tahun 1940-an. Pada tahun 1885, pemerintah kolonial mulai menerapkan Undang-Undang Merek di Indonesia, yang kemudian diikuti dengan penerapan Undang-Undang Paten pada tahun 1910. 2 tahun setelahnya, yaitu pada 1912, Undang-Undang Hak Cipta, Authorized with
1912 juga mulai berlaku. Untuk memperkuat kerangka hukum tersebut, pemerintah kolonial Belanda memutuskan untuk bergabung dengan Konvensi Paris pada tahun 1888 dan kemudian menjadi anggota Konferensi Bern pada tahun 1914. Yang terakhir, kesimpulan, yaitu hak kekayaan intelektual di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dari masa kolonial Belanda hingga era modern. Saat ini Indonesia memiliki sistem HKI yang lebih terstruktur dan komprehensif, mencerminkan komitmen pemerintahan dalam melindungi hak intelektual masyarakat. HKI telah menjadi bagian penting dari sistem hukum nasional yang tidak hanya melindungi karya cipta dan inovasi, tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing juga serta kesejahteraan masyarakat. Karena itu, penguatan dan pengembangan sistem HKI perlu terus dilakukan sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.